Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali di channel kajian tafsir Quran untuk kita bersama saya Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Kajian kali ini kita sudah sampai ke keadaban Tuhan bagian yang kelima, yang akan membahas atau mengelaborasi surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ihdinas siratal mustaqim, berilah kami bimbingan atau petunjuk menuju jalan yang lurus. Ayat ini terkait juga dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya sebagaimana sudah kita dengar bersama, mengelaborasi kewajiban kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat tumpahan segala sesuatu yang ada padanya, baik berupa pujaan yang sangat agung pada dirinya, yaitu diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat kepada kita, bukan saja nikmat akal, ya, kemudian kemampuan dan kapasitas kita, termasuk juga bumi yang luas ini, alam yang diberikan kepada umat manusia secara bebas kita untuk mengelolanya. Menjadi apa saja sesuai dengan kapasitas dan kualitas kita, diberikan peluang besar oleh Allah. Lalu juga Allah memberikan aturan-aturan untuk menegakkan, ya, norma-norma, karena kita bisa jadi pemimpin, bisa juga jadi, ya, posisi-posisi tertentu. Kadang-kadang kita juga dalam memegang nikmat dari Allah itu seringkali ada abai, ada lalai. Oleh karena itu perlu menegakkan aturan. Karena itu Allah di hari kemudian, yaitu Maliki Yaumiddin, juga memberikan informasi yang membahagiakan bagi yang menjalani peraturan, menikmati, ya, pemilikan dengan baik selama di bumi. Allah janjikan untuk hidup bahagia di akhirat. Dan juga memberikan ancaman bagi yang tidak menjalani aturannya, yaitu taat ibadah, ya, pada Allah dalam arti mengikuti aturan-aturan yang refleksinya yaitu di bumi hidup bersama umat manusia untuk saling menegakkan aturan, ya, yaitu melakukan ibadah itu. Karena ibadah cerminnya kita akan patuh, ya, menegakkan aturan. Namun tidak cukup. Terkadang manusia sudah disiapkan sarananya, tempat ibadahnya, aturannya, normanya, ya, imam sudah tersedia di sana, para ulama sudah ada, bahkan mungkin juga pimpinan negara sudah kumpul, wakil rakyat sudah kumpul untuk merancang undang-undang. Tapi kadang-kadang sebagai manusia mengalami jalan buntu.
Oleh karena itu, menghadapi situasi ini, ihdinas siratal mustaqim. Mintalah kita jalan atau petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah jalan atau petunjuk. Ya Tuhan, kami ini menuju jalan yang lurus. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Petunjuk ini tidak sedikit yang Allah berikan kepada kita. Satu petunjuk sudah kita lalui, maka kita juga perlu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua dilalui, juga masih perlu petunjuk ketiga. Petunjuk ketiga masih dilalui juga petunjuk keempat. Demikian seterusnya. Karena itu, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke kami jalan yang lurus, ya Allah. Artinya petunjuk itu sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharapkan. Jika kita bertanya kepada teman kita di jalan, atau kepada siapapun di jalan, di manakah ya kampung itu atau kantor itu, ya, atau kita ingin menuju pada satu tempat tapi kita tidak tahu jalannya, maka kita minta petunjuk, ya, bertanya kepada temannya di jalan, maka teman itu memberikan informasi kepada kita dengan lemah lembut. Jadi petunjuk atau hidayah itu disampaikan dengan lemah lembut. Ya, terkait dengan hidayah itu juga ada hadiah, ya. Jadi hidayah, hadiah. Hadiah itu sesuatu yang diberikan dengan penuh, ya, rela, ikhlas, yang di dalamnya mengandung unsur kelemah lembutan. Dengan hadiah itu kemudian kita menjadi dekat, menjadi menumbuhkan sikap kekerabatan, ya, sikap saling lembut. Nah, demikian juga petunjuk yang Allah berikan kepada kita, ya, bisa datang dengan lembut, ya, bisa juga merupakan ilham. Ya, petunjuk bisa merupakan ilham, yaitu hidayah al-ilhamil fitri. Kata tafsir Al-Munir, ya, karya Wahbah Juwali mengatakan petunjuk yang pertama itu hidayatul ilhamil fitri. Hidayah yang merupakan naluri fitrah manusia. Ini terjadi biasanya kepada anak kecil, ya. Begitu melahirkan menangis, ya, berteriak. Nah, ini menjadi petunjuk kepada orang tuanya atau ibunya untuk memeluknya atau membersihkan badannya. Jadi dia hanya bisa menangis, anak kecil. Itulah yang disebut dengan naluri. Ada sesuatu yang kemudian petunjuk satu ini tidak bisa terbatas pada sekitar, ya, naluri saja. Dia bisa menyusu, ya, pada ibunya, ya, menangis minta susunya, tahu tempat susunya itu. Begitu diperlihatkan, ditunjukkan, langsung dia hisap, ya, air susunya itu. Dan dia dalam kondisi setelah kenyang, dia diam dan tidak menggigitnya. Itu artinya apa? Itu artinya petunjuk yang merupakan hidayah al-ilhamil fitri, naluri, fitrah. Yang kedua adalah hidayah al-hawas, ya, yaitu petunjuk indra. Ya, satu petunjuk sudah diperoleh, yaitu fitrah. Naluri tidak cukup dengan itu, maka dibutuhkan petunjuk indra. Ya. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, petunjuk indra ini untuk menyempurnakan petunjuk naluri. Misalnya Allah memberikan kepada kita, ya, berupa melihat, ya, mendengar, kemudian apa lagi yang terkait dengan itu? Ya, kita bisa mendengar, bisa melihat dari jauh pohon-pohonan, ya. Itu karena indera kita bisa melihatnya, tapi kadang-kadang pohon yang kita lihat itu kita salah. Disangkanya pohon itu di sana ada
orang berdiri gitu ya, besar. Ternyata bukan orang berdiri besar, ternyata di sana adalah pohon-pohon lain yang menemani pohon itu, ya. Jadi itulah keterbatasan indera. Karena itu kita perlu petunjuk yang ketiga, yaitu akal. Indera bisa melihat bayangan di atas air itu bengkok-bengkok, ya. Pulpen kita taruh di atas air, lalu kemudian terlihat bayangannya itu kok bengkok, tidak lurus. Itu indera. Tapi kemudian diluruskan oleh kita melalui petunjuk yang ketiga, yaitu hidayatul akal. Nalar. Akal inilah yang juga bisa kemudian memikir, ya. Bisa menganalisis bayangan yang bengkok itu menjadi diluruskan oleh akal. Oh, itu ternyata hanya bayangan yang bergenang di air itu. Yang sesungguhnya adalah tidak bengkok. Inilah cara berpikir akal, ya. Akal boleh jadi kita bisa, ya, dengan alat yang kita gunakan untuk berada di tengah lautan. Ombak bergelombang begitu deras, ya. Kita lalui. Ya, kita punya akal, alat-alat yang kita bawa. Berdasarkan kapasitas akal kita. Bisa juga kapal air, kapal laut, ya. Tetapi ketika arus gelombang itu besar yang tidak mungkin bisa menahan kekuatan kapal, boleh jadi kapal itu dengan gelombang ombak samudra yang demikian besar akan bisa tenggelam. Nah, inilah akal, ya. Kadang-kadang juga tidak bisa mencerna itu semua. Kenapa terjadi bencana ini? Nah, oleh karena itu petunjuk yang terakhir yaitu berupa agama. Inilah petunjuk yang tidak akan pernah, ya, salah, karena kita bergantung kepada Allah SWT. Allah itu benar, maha kaya, ya, maha benar. Jadi kalau kita tidak percaya kepada agama, maka kita akan, ya, terombang-ambing hidupnya. Para pemirsa yang kami muliakan, nah itulah sebabnya ihdinas siratal mustaqim. Inilah, ya, petunjuk yang harus kita minta dari Allah SWT, ya, dengan berkesenantiasaan, ya. Dalam tafsir disebutkan istidamah wal istizlad, artinya terus-terus, ya, karena Allah sendiri mengatakan, ya, yang berbunyi yazidullahu alladzina tadau huda. Jadi Allah itu akan menambahkan petunjuk, ya, orang-orang yang telah mendapat petunjuk, satu petunjuk. Jadi artinya apa? Allah akan terus memberikan petunjuk. Karena itu kita jangan bosan-bosan meminta. Karena situasi yang kita lalui, ya, seluruh perangkat yang kita kuasai tadi itu sudah saya sebutkan, segalanya ada, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak akan bisa, ya, melaju, ya. Di tengah jalan tuh kita mengalami buntu. Karena itu maka agama inilah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jadi agama sebagai jalan yang lurus, ya, itu memuat segala, ya, atau memuat kandungan yang memberikan hikmah kepada umat manusia, yaitu hikmah kebenaran dan hikmah kearifan. Karena sirat atau asal mana adalah menelan. Siratal mustaqim jadi menelan jalan-jalan lain, ya. Bisa jalan orang berbuat dosa, jalan orang yang mengalami kebuntuan, ya, dia berjuang dari jalan, menapaki jalan-jalan, menemukan jalan buntu, menemukan jalan terjal dan lain sebagainya. Maka ketemulah di situ siratal mustaqim, menelan jalan-jalan semua itu. Karena sirat maknanya menelan, maka masuklah di situ kita menjadi orang yang lurus.
Jadi masuk kepada agama itulah kita akan menjadi manusia yang lurus. Para pemirsa yang kami muliakan, mungkin kita akan bertanya, ada orang yang mengatakan, oh petunjuk agama itu kadang-kadang membuat kita ruwet, membuat kita terganggu, membuat kita tidak bebas, ya. Kita ingin mengikuti peraturan-aturan itu sesuai dengan agama. Ya, misalnya peraturan-peraturan yang terjadi di alam kauniyah. Kita kerap kali ya diatur begitu jalan besar dengan lampu merah. Kita merasa kesal menunggu lampu merah itu. Kadang-kadang perasaan marah, kesal ya, menunggu lampu merah lama itu. Lalu kita berpikir dengan jalan yang tidak mendapatkan kearifan. Ya, misalnya berpikir udah lampu merah ini kita hancurkan saja. Nah, itulah cara berpikir pendek yang tidak didasarkan kepada jalan yang lurus. Begitu lampu merah itu ditumbangkan, maka justru akan semakin terjadi kesemrawutan. Polisi tidak akan bisa ya mengatasi ya jalan dari arah barat, utara, selatan ya. Sama-sama menerobos tanpa ada aturan, maka terjadilah kecelakaan. Itulah ya kekesalan terjadi. Ya itulah memang kalau kita tidak betah atau sabar berada pada petunjuk agama. Petunjuk agama itu ya seperti itu. Kadang-kadang mengalami kesusahan seperti kita merasa kesulitan. Tapi akhirnya begitu ditembus, begitu dilakukan, ya kita menghadapi jalan yang lurus. Itulah hikmah dan kebenaran yang kemudian kita peroleh. Ya para pemirsa yang kami hormati. Yazid Bustami pernah ya ditanya oleh Tuhan, kenapa ya Yazid Bustami engkau merasa sulit ketemu dengan aku ya? Ya Yazid Bustami heran, ya kenapa Tuhan saya ini sulit ini ingin ketemu denganmu ya? Maka Tuhan menjawab, ya Yazid Bustami, dalam diri Anda itu ada hati yang sebesar gunung. Maka janganlah Anda ke gunung, daki itu gunung setinggi-tingginya. Begitu Anda sudah sampai ke tahap apa saja di gunung itu, pasti Anda akan ketemu lereng, terjal-terjal, bisa juga perompak ketemu di sana. Bisa juga jin-jin, ya, bisa juga setan menghalangi Anda di sana. Tapi apakah Anda akan turun? Jangan. Anda harus terus sampai ke puncak di sana. Lewat itu jalan-jalan terjal, setan, curam, ya, jeram-jeram dan lain sebagainya. Lewat itu semua. Ketika Anda mencapai di puncak gunung, maka Anda akan merasakan di sana bertemu dengan air mengalir, bertemu ruang-ruang peristirahatan yang luas. Di sanalah Anda ketemu dengan Tuhan. Itulah saya kira jalan petunjuk yang lurus. Karena itu marilah para hadirin pendengar yang kami muliakan, marilah kita senantiasa untuk tidak jenuh-jenuh meminta petunjuk kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk untuk mencapai jalan yang lurus. Petunjuk tidak satu tapi terus bertambah. Ya, bahkan ayat berikut, ayat yang lain ya. Qala rabbuna a'ta kulla syai'in khalqah ya summa hada. Jadi Musa berkata, Tuhan kami ya telah memberikan segala sesuatu kejadian-kejadian, kemudian hada memberikan petunjuk dari kejadian-kejadian. Jadi kita mata punya, telinga punya ya. Kemudian segala sesuatu peralatan yang ada pada tubuh kita itu bisa bergerak ya, bisa berjalan dan lain sebagainya. Ya itu sudah dimiliki. Tapi Allah tetap mendapatkan dari kejadian-kejadian itu petunjuk-petunjuk. Karena itulah maka di sini agama penting, ya. Ihdinas siratal mustaqim karena akan mengajak kepada jalan yang lurus. Saya kira inilah ya makna dari tafsir ihdinas siratal mustaqim, ya. Karena itu kita jangan bosan-bosan, teruslah meminta kepada Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus ya, jalan menuju kearifan ya.
yaitu jalan di mana kita memperoleh sesuatu diatur, ya, tapi juga aturan itu akan memudahkan jalan. Kita tidak akan puas hanya mendapatkan kekayaan yang banyak kalau kekayaan itu hanya dinikmati, tetapi kenikmatan itu tidak arif. Misalnya kekayaan itu berasal dari mana, pangkat itu apakah diambil dari jalan yang menyesatkan, yang membuat kita gelisah. Tiba-tiba ujungnya kita masuk ke kerangkeng penjara. Itulah saya kira, ya, karena kita tidak mendapatkan petunjuk kearifan, yaitu agama itu sendiri. Jalan yang lurus. Jika jalan yang lurus kita tempuh, kemanapun kita pergi, tetap akan membuat kita selalu nyaman, ya, untuk menggapai harapan, menggapai, ya, kehidupan di pantai harapan yang lebih bahagia. Saya kira demikian para pemirsa yang kami hormati, tafsir ini Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua akan senantiasa mendapatkan petunjuk, sehingga kemanapun arah kita, jalan kita di dunia ini akan selalu dibimbing oleh Allah SWT untuk mencapai jalan yang bahagia. Demikian, kurang lebihnya maaf, sampai jumpa di channel yang mendatang. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.